pusat ya. Jadi nanti kita PW itu rekomendasi SK gitu ya. Nanti di majelis zikirnya itu di SK-kan dulu di pusat. Nah, jadi nanti kita koordinasi terus ya, kita koordinasi supaya apa yang kita jadwalkan dari awal kita bisa laksanakan kan. Nah, prinsipnya yang kita mau ini adalah kita mau kerja bareng untuk kepentingan rumah besar Nahdlatul Ulama itu kan. Nah, jadi kita ini kalau kita banyak terus semua dengan kapasitas peran masing-masing bergerak, insya Allah lah tujuan mulia daripada organisasi kita tercinta itu Nahdlatul Ulama akan bisa tercapai. Saya berkali-kali sampaikan di mana-mana bahwa Ansor itu perpanjangan tangan dari Nahdlatul Ulama. Bahwa pengurus Ansor dan pengurus Rijalul Ansor satu kata, satu bahasa, satu langkah dengan Nahdlatul Ulama. Jadi apapun yang dijalankan Nahdlatul Ulama itulah yang dijalankan oleh Ansor gitu kan. Cuman yang berbeda itu segmen gerakannya itu ya. Ya kita ini wilayah anak-anak muda itu kan. Nah, yang NU yang wilayah yang orang-orang tua kan. Nah, tua dan kelasnya yang yang lebih tinggi gitu kan. Nah, Ansor ini kita sebagai garda depannya. Tetapi kalau Ansornya ini yang garda depan ini dia lemah, ya tentu juga NU masa depan juga pasti akan lemah itu kan. Nah, karena itulah kita mencoba untuk ini. Nah, Rijalul Ansor ini kita minta tetap berkoordinasi nanti dengan beberapa wakil ketua ya, wakil ketua yang ada di PW Ansor ya. Ada wakil ketua bidang kaderisasi ya, bidang keagamaan dan majelis zikir, ada bidang hubungan lintas agama ya. Itu ada beberapa wakil ketua, ada 4 atau 5 wakil ketua, nanti saya akan sampaikan. Itu adalah yang leading sektornya memiliki fungsi dan kita mandatkan untuk bisa membackup kerja-kerja Rijalul Ansor gitu ya. Nanti termasuk sahabat Lalu Kurniawan Effendi ini bagian daripada leading sektor yang memiliki kewajiban untuk membackup daripada kerja-kerja Rijalul Ansor. Nah, kalau saya lihat sekali lagi ya, saya kenapa optimis sekali bahwa gerakan anak muda NU ini ke depan itu akan terus semakin bagus dan semakin kuat ya. Nah, cuman sekarang kita mulai mengatur barisan saja itu kan. Nah, jadi kita ini sudah banyak sekali kita atur barisan kita supaya ke depan terus akan menjadi saling kuat. Saya secara pribadi saya ingin Ansor ini sebagai tempat kita saling menguatkan ya. Kita saling menguatkan, kita saling membackup, saling menopang apa yang menjadi kelemahan kita bisa dibantu sama yang lain sehingga kita menjadi itu yang saya harapkan. Oleh karena itulah maka dari awal tadi yang sampaikan kita akan sama-sama saling membuka diri ya. Sahabat C Uber ini punya relasi di mana-mana buka juga untuk kepentingan Rijalul Ansor, untuk kepentingan itu kan. Jadi kayak gitu. Sahabat Muhali juga seperti itu ya. Kapasitasnya sebagai DPR begitu ya. Sahabat Hendra ya, ini kita dari awal saya sudah bilang sama sahabat Hendra, saya mau Anda ini konsen karena Hendra ini dari dulu dikenalnya Banser, bukan dikenal anggota DPR, itu kan. Jadi dia dipanggil ini Banser, padahal dia anggota DPR. Sekarang ini ketua komisi ya, ketua komisi 1 ya. Nah, kalau banyak diskusi sama saya soal pertanahan, ngerti cara ngatur di komisi 1 itu Pak ya. Cuman belum saatnya saja itu kan. Nanti kalau kita udah sering, kalau kita udah sering diskusi, karena ya 16 tahun 17 tahun lah kita udah intens di urusan isu-isu pertanahan. Jadi kita tahu cara kita memainkan ritme di wilayah itu gitu kan. Jadi kayak gitu. Nah, saya kemarin sama sahabat Hendra
saya dikasih tahu ini saya di bidang pertanahan. Oh mantap itu, saya bilang itu kan. Itu bidang yang sangat bagus. Ya. Tinggal bagaimana kita bisa mengatur apa-apa ini kan untuk kepentingan ada organisasi kan. Jadi seperti itu. Ya mungkin dari wakil-wakil ketua saya minta ada yang mau disampaikan, sahabat Hendra, sahabat RC Uber, sahabat Lu Kurniawan Effendi secara ini sedikit Pak Ketua. Aliran. Ya silakan. Mumpung ini ya. yang di anggota grup ini kan nggak semuanya hadir di sini. Ya. Sebagai referensi saya dan Pak Ketua itu menyusun keputusan, saya ingin sebut beberapa ini, kalau nggak merasa cocok silakan untuk mengajukan diri. Untuk sekretaris saya minta siapa Samsul Arifin atau orang siap sekretaris ya. On the siap dan NU. Terus untuk bendahara, karena ini tadi pesannya Pak Ketua ini harus supaya bisa berjaya untuk bekerja. Saya minta kesiapan Pak Harurozi, Ustaz. Terus untuk koordinator bidang dirosah dan kaderisasi, saya minta kesiapan Tuan Guru Subadi Ramli. Oke. Nanti yang di bawah ini ada Pak dosen Dimas Wildan, kemudian Dedi Karyawan, Ustaz Dedi Karyawan, kemudian Pak Zarzami juga, kemudian Pak Ahli Hijab. Kemudian ya, Sarap-sarap ketua tahun. Kemudian untuk yang koordinator bidang dakwah dan taklim, sebenarnya ini yang minta Tuan Guru Ustaz Wildan. Beliau pengajian. Tapi beliau izin dari Pengajian. karena beliau itu Pak Ketua yang punya majelis taklim itu dari ujung laut sampai Dompu, dia punya majelis taklim. Ya boleh. Namanya apa? Ustaz? Majelis Nur Muhammad. Majelis Nur Muhammad. Ini Nur bisa Muhammad, ya. sangat luas beliau bisa bergerak di situ. Kemudian di sini juga ada Ustaz Muhammad Isa, Ustaz dosen itu. Kita masukkan juga. Kemudian Pak Tuan Guru Pajak, Tuan Guru Ibrahim Salim, kemudian Ustaz Zuhri Mukarramah, kemudian Ustaz Zulkarnain Arifin. Karena lagi viral beliau, cocok kita pakai sebagai speakernya. Mantap. Kemudian untuk koordinator di bidang media dan publikasi sudah saya konfirmasi, tapi beliau izin masih ada kegiatan di Gunung, nanti akan kita serahkan ke